Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar konsep pendapatan nasional, yaitu komponen pendapatan nasional. Silakan simak video berikut ini ya. Konsep pendapatan nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep pendapatan nasional. Penting bagi kita untuk mengetahui kategori-kategori dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah GDP atau PDB, yang kedua GNP atau PNB, kemudian NNP, kemudian NNI, selanjutnya adalah PI, dan yang terakhir adalah DI. Mungkin istilah-istilah ini masih asing bagi kalian ya. Maka mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Selanjutnya kita sebut PDB atau GDP. Merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Bagaimana cara menghitung GDP ini atau PDB? Rumusnya adalah pendapatan masyarakat dalam negeri atau warga negara ditambah pendapatan asing dalam negeri atau pendapatan WNA yang ada di negara tersebut. Dalam perhitungan GDP, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing terkait juga termasuk, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya, ada perusahaan X dari Prancis yang mempunyai cabang di Indonesia. Barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GDP Indonesia. Namun barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Kemudian yang kedua adalah Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Selanjutnya sering kita sebut dengan GNP atau PNB, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Misalnya, ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Thailand, barang atau jasa yang dihasilkannya masuk ke dalam GNP. Bagaimana cara menghitung GNP ini? Perhatikan, ada 3 ya. Yaitu pertama adalah pendapatan warga negara dalam negeri ditambah pendapatan warga negara di luar negeri. Kalian perhatikan. Kemudian GDP atau PDB tadi ditambah pendapatan warga negara di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Atau GDP dikurangi pendapatan neto terhadap faktor dari luar negeri. Bagaimana? Paham? Atau masih bingung? Nanti kita masuk langsung saja ke dalam contoh ya, supaya tidak bingung. Kemudian yang selanjutnya adalah NNP, Net National Product. Bagaimana rumusnya NNP ini? NNP itu didapat dari GNP dikurangi depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan, yaitu penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Biasanya bersifat taksiran penyusutan ini, yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. Ingat ya, NNP didapat dari GNP dikurangi depresiasi. Selanjutnya adalah NNI atau Net National Income. Apa itu? Adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Bagaimana cara menghitung NNI ini? Caranya adalah NNP
dikurangi pajak tidak langsung, indirect tax ya. Jadi NNI itu didapat dari NNP dikurangi indirect tax atau pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Kemudian pendapatan perseorangan atau personal income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantor maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Bagaimana cara menghitung PI ini atau personal income? Perhatikan rumus berikut ini ya. Personal income didapat dari NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran-iuran, dikurangi laba ditahan, kemudian ditambah transfer payment. Kalian perhatikan betul rumus ini. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Ya, kalian perhatikan sekali lagi ya rumus atau cara menghitung PI ini. NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. DI ini didapat dari personal income dikurangi direct tax ya, dikurangi pajak langsung. Ya, jadi pendapatan yang siap dibelanjakan didapat dari personal income dikurangi pajak langsung. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah menyimak video ini ya, yaitu mengenai konsep pendapatan nasional yang berupa materi komponen-komponen pendapatan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like ya, subscribe untuk channel Anjar Guru Pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.